Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Ji dalam acara podcast Bang Ji. Tepuk tangan dong. Oke, teman-teman, hari ini saya akan menginterview. Biasanya saya kalau lihat berhadapan-hadapan kayak gini, bawaannya pengen interview aja teman-teman itu kan. Hari ini saya akan berbincang-bincang nih sedikit nih mengenai terusan yang kemarin, yang part satunya, di mana pembahasan kemarin itu lebih spesifik ke guru penggerak gitu kan. Kemarin yang pertama mengenai guru, terus kedua tentang guru penggerak. Nah sekarang gimana sih caranya menjadi seorang guru penggerak? Masih narasumber yang sama, masih bintang tamu yang cantik ini yang masih yang sama gitu kan. Siapa lagi kalau bukan Ibu Rida Agusto. Oke. Bu Rida, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik, sehat. Bosan nggak dipanggil ke sini terus? Enggak, insya Allah tidak akan bosan. Ini rumah baru saya sekarang. Keren Bang. Oke, Bu Rida, di komen kemarin itu banyak tuh yang nanya itu ya, apa sih guru penggerak? Kemarin udah dibahas. Terus sekarang gimana sih caranya menjadi guru penggerak? Terus benefit apa aja sih yang didapatkan ketika jadi guru penggerak? Terus ketiga katanya seleksinya juga sulit. Minta tips-tipsnya gitu kan. Nah, buat teman-teman di luar sana nih yang sedang berusaha buat mencari informasi mengenai gimana sih caranya gitu ya, tips-tips agar lulus untuk tes guru penggerak, kita bongkar ya. Sekarang apa besok? Setelah tayangan berikut ini kali. Siap. Oke, Ibu Rida. Kemarin banyak yang nanya, Bang, katanya, Bang Ji, banyak yang nggak lulus tes. Bahkan saya sampai 3 kali nggak lulus tuh, katanya. Emang sih sulit itu ya, Bu ya? Untuk tes jadi guru penggerak? Oke, siap Bang Ji. Kita kasih motivasi aja ya buat teman-teman, karena memang di program guru penggerak ini ada tahapan yang harus dilewati oleh teman-teman untuk sampai ke proses pendidikannya. Seleksinya kata orang emang lumayan juga katanya beratnya, karena memang mungkin untuk rekrutmen calon guru penggeraknya ini dibutuhkan benar-benar orang yang sudah siap. Siap itu artinya bukan siap secara muluk-muluk orangnya seperti apa, bukan, tetapi siap secara fisik, secara mental, spiritual. Mungkin ini Bang Ji nih bagiannya di HRD. Psikiater kan kalau Bang Ji kan, psikisnya juga harus sudah siap. Nanti untuk menguji kesiapan itu memang ada di seleksi. Nah, untuk seleksinya itu sendiri nih, Bu, tahapan-tahapannya apa sama seperti tahapan ketika kita interview di perusahaan, misalkan ada tes tulis, psikotes, interview dan lain-lain, atau gimana tuh, Bu? Betul Bang Ji. Nah, di tahapan seleksi ini ada beberapa tahapan yang harus diikuti oleh calon guru penggerak. Nah, untuk yang sekarang sih lebih ringan, Bang Ji, alhamdulillah ya. Kalau dulu benar ada tes psikologi itu, yang psikotes, nah kayak gitu ya, itu ada. Sekarang nggak ada. Sekarang ditiadakan katanya, karena memang mungkin kita pengen menjaring lebih banyak, mudah-mudahan gitu. Nah, yang sekarang ada 4 macam. Nah, 4 macam teman-teman. Apa aja tuh, Bu? Ya. Gini, kalau kita mau mendaftarkan diri kita sebagai guru penggerak ya, teman-teman guru pasti udah tahu, mereka masuk login ke SIM PKB. SIM PKB. Iya, nah itu mereka udah punya, gitu kan, ada di laman kementerian itu, masing-masing punya akun. Syaratnya memang mereka harus punya akun SIM PKB, dan guru yang sudah terdaftar di Dapodik kebanyakan memang sudah punya. Berarti akunnya bikin sendiri dulu tuh ya? Tidak, udah otomatis sudah ada. Yang penting terdaftar di Dapodik. Nah, seperti itu. Pertama login, kedua apa tuh, Bu? Nah, di situ ada tawaran ya, ketika kita masuk ke portal guru penggerak, itu ada tawaran kita mau masuk mendaftar menjadi apa. Nah, yang di dalamnya itu ada calon guru penggerak, ada pengajar praktik. Ada 2 nih. Kalau teman-teman yang
percaya diri atau sudah siap bisa daftar menjadi pengajar praktik. Seperti saya Bang Zi, ini saya ini udah lulus di pengajar praktik dan sedang bekerja di pengajar praktik. Pengajar praktik itu dengan guru penggerak apa tuh Nah, bedanya? kalau pengajar praktik ini pendampingnya untuk guru penggerak. lebih atas lagi dari Ya, guru penggerak. nanti Oke. diklatnya lebih dulu, setelah selesai baru mendampingi proses pendidikan untuk guru penggerak. Oke. Tapi kita fokus dulu ke guru penggerak aja ya Bang Zi ya. Siap. Ya. Nah, untuk daftar ke guru penggerak, Oke. ada seleksinya ada 4 macam Bang Zi. 4 macam. Ada portofolio atau Portofolio itu CV. CV, kurikulum vitae yang harus diupload, diunggah ke SIM PKB. Yang kedua ada tes esai, tes tulis. Tentang apa tuh, Bu? Nah, ini tes tulis ini sama dengan yang diupload di portofolio. Karena memang ini nyambung. Pengalaman-pengalaman yang ada di CV ini diceritakan tentang di data dalam diri. di dalam data diri, oke. esai. Nah, kemudian yang ketiga ada tes ngajar, praktek mengajar. Tes ngajar itu kan online atau offline? Online. Online. Jadi secara Zoom gitu. Zoom, nanti ada dihubungi, kemudian kita bertemu dengan para asesornya, Betul. langsung kita praktek. Dan di dalam praktek ini, si pelamar atau calon guru penggerak ini langsung diwawancara. Ketika dia sudah Praktek. micro teaching, namanya micro teaching. Weh, ini Masih ternyata. ingat? Micro teaching, gitu terus langsung nanti ada tanya jawab. Ada langsung, tanya gitu. jawab, tanya jawabnya tentang pembelajaran yang disajikan Oke. dan wawancara mengenai kurikulum vitae yang pernah diajukan Berarti atau seperti esai yang interview pernah biasa dijawab. lah, gitu ya. Oke. Iya. Berarti ngisi login, ngisi portofolio atau data diri, terus micro teaching, interview, satu lagi apa tuh, Bu? Ya itu tadi, jadi micro teaching dengan interview itu jadi satu paket tapi udah jadi dua Oke. macam kegiatan. Ada lagi nggak tuh, apa lagi? Udah, itu selesai. Nanti setelah dikirim, nanti diolah datanya dan baru nanti dinyatakan lulus atau tidak lulus. gitu. Tapi mungkin banyak yang terkendala, Bang Zi, di Apa dalam tuh? portofolio misalnya. Nah, portofolio, jadi syarat mutlak atau syarat wajib yang harus ada di dalam si pelamar itu apa tuh, Bu, yang harus ada gitu? Ya. Di situ kan kita yang pertama yang paling penting adalah KTP. Nih, KTP, ya, oke. itu harus asli punya kita ya. Jadi kalau punya nick 2 nggak bisa gitu Nggak bisa nanti juga akan ada masalah gitu Oke, ya. terus? Kemudian ijazah seperti itu. Ijazah lampiran yang asli apa Ya, hanya fotokopian, scan? scan aja. scan yang asli. Oke, Kemudian ada sertifikat kegiatan Kalau nggak punya, yang sederhana saja boleh. apa tuh? Saudara? Misalnya ada SK dari kegiatannya. Oke. Iya, seperti itu. Terus Itu mengajar. ya ini yang jadi masalah kadang-kadang teman-teman tidak melihat kebutuhan memori untuk uploadnya, Bang Zi. Kan itu ada syaratnya, ada yang harus dipinta 1 dalam bentuk MB, CPG, ada yang dipinta dalam iya, PDF. benar. Nah itu sama seperti melamar pekerjaan kalau di dunia Bang Zi, sama juga ini harus sesuai. Kalau tidak sesuai ya nanti susah juga Cuma gitu. ya. Untuk portofolio sesuaikan dengan permintaannya. Nah, berarti betul tuh teman-teman. Jadi sebelum kita melamar, apapun yang kita lamar tuh baca dulu instruksinya. Nah, betul, Kadang kita betul. terlalu semangat gitu, langsung kirim aja. Kok nggak masuk gitu kan? Karena kalau misalkan aplikasi gitu minta JPEG, kita kirimnya PDF, Ya, ya nolak susah bilang, juga susah. gitu kan. Jadi teman-teman intinya teliti dulu, baca dulu gitu ya. Minta itu maksimal 1 MB. Terus kalau kita kirim 2 MB ya pasti nggak bakal masuk juga gitu Iya. kan. Itu hal-hal sepele bener Ya, ya. hal-hal sepele tapi pengaruh banget Bang Zi. Pengaruh Ketika kita pasti. ditolak susah-susah, ini emosional kita terpengaruh. Udahlah, Jadi nggak usah. bete, nggak usah, akhirnya gagal di situ. Nggak Makanya usah. dari awal dipersiapkan apa yang diminta, kemudian dibentuk sudah dipailkan seperti apa, tinggal upload itu enak. Oke. Lancar nantinya. Nah, mungkin teman-teman yang baru mau interview nih, sekarang nih Bu nih, dalam tahap interview, biasanya yang ditanya tuh apa aja tuh Bu? Oke. Minta gaji atau minta apa gitu? Nah, nanti jadi gini, Bang Zi, interview itu, wawancara itu tidak terlepas dari apa yang kita ajukan, baik dalam bentuk portofolio ataupun esai yang kita kerjakan, Bang Zi. Oh. Makanya tidak boleh plagiat tuh di situ. Plagiat dalam arti kita itu
benar-benar real gitu ya. Benar-benar Apa yang real. kita bisa ya itu gitu ya. Iya, sesuai dengan pengalaman. Nah, untuk kurikulum PITEI ataupun isei yang jawaban untuk isei, ini kita tidak boleh mengada-ngada. Iya. Dan kita nggak usah muluk-muluk. Yang sederhana gitu ya, untuk jawaban atau apapun. Yang sederhana tapi benar-benar ini real. Real, Dan ya. menginisiasi hasilnya terlihat. Nah, oke. Gitu. Nah, dari proses interview ke pengumuman, kira-kira berapa lama tuh, Bu? Ada sekitar 3 bulan kalau tidak salah. Iya, lama juga karena memang prosesnya. Lama banget, Bu. Iya. Lama juga. Kita kalau interview orang gitu ya, atau kita lagi interview, nanti ya saya kabarin 1 minggu. Itu lama banget tuh, seminggu Lama ini, selesai lama. setahun. Iya, lama. Apalagi 3 bulan, kayak 30 tahun nih. Lama Berarti Banzi. 3 bulan. Nah, nanti 3 bulan itu kita dilihatnya di apa tuh? Apakah ada SMS, WhatsApp, atau nanti datang SK ke sekolah, atau dari akun tuh gimana tuh? Ya, cara dari tahunya? akun. Nanti ada di situ sudah akan muncul ketika kita melampirkan portofolio, mengerjakan esai, itu sudah terlampir jadwal, nanti udah muncul di Oke. SIM PKB-nya. Bahwa wawancara, praktek mengajar itu jadwal untuk perorangan berbeda-beda, Bang Zi. Akan Oke. muncul. Nah, nanti setelah itu ada juga pemberitahuan bahwa pengumuman tanggal sekian, nanti udah ada di SIM Kalau lulus, PKB-nya. Ya. kalau tidak lulus pun Ya, dikasih tahu. di situ. Iya, maaf. Anda kurang beruntung. Nah, Silakan iya. coba lagi. Gitu. Iya, seperti itu. Ada. Nah, sekarang kan katanya volume ke-6 nih, atau tahap ke-6. Ya, angkatan ke-6 untuk Angkatan Kabupaten ke-6, Karawang. Kabupaten Karawang. Ada angkatan ke-7 ke-8 nggak sih? Ya, Apa yang terakhir? enggak, masih banyak. Karena memang sasaran pemerintah tuh pengennya semuanya tetap menjadi guru penggerak. Dan gitu. seluruh Indonesia ya? Iya, Berarti nggak cuma se-Indonesia. Karawang, berarti satu negara ini gitu kan? Tapi waktunya yang berbeda gitu. Berbeda. Misalnya Ada gini, yang kemarin kan 3. kita ada angkatan 3 di Kabupaten Karawang. Nah, angkatan 4, angkatan 5 tidak dibuka untuk Kabupaten Karawang, tapi untuk kabupaten yang di daerah lain. Seperti itu dibagi-bagi. Ujung-ujung. Ya, makanya kita kebagian sekarang yang dibuka untuk Kabupaten Karawang adalah angkatan 6. Oke. Nah, lanjutin nih. Boleh nggak kita tinggal di satu tempat, tapi daftar di tempat lain tuh? Misal nih, saya di Kerawang misalkan, tapi saya daftar yang di Bandung misalkan, atau di luar Jawa Barat. Oh tidak, karena memang SIM PKB kita sudah sesuai zonasi, Oh, sudah bisa. masing-masing kabupaten. Kalau kita Ini berada bukan di CPNS Kabupaten bukan ya? Karawang, ya Kabupaten Karawang berarti di SIM PKB kita ini ya Kabupaten Karawang. Oke. Kuotanya untuk Kabupaten Karawang. Oke. Nah, Bu, kalau udah jadi nih di guru penggerak, itu tugasnya ngapain, Bu? Ya, banyak Bang Zi. Kelebihan di guru penggerak ini ya, guru penggerak ini akan mencetak guru-guru yang menyajikan pembelajaran yang berpusat kepada murid ya, berorientasi kepada siswa, menjadi pemimpin pembelajaran, ya, menjadi manajemen, itu semua baik di kelas ataupun di sekolah. Berarti lebih cenderung ke guru. Ya, guru kemudian nanti akan berkolaborasi dengan rekan-rekannya Bang Zi dalam komunitas praktisi. Nah, ini sama-sama nanti akan memajukan dunia pendidikan. Kalau udah semuanya di guru penggerak semua tuh dalam satu sekolah itu, gimana tuh? Siapa yang mau diajarin? Ya, semuanya tinggal melaksanakan program pemerintah gitu. Tapi tidak bisa semua Bang Zi, karena memang ada yang terkendala. Bukan. Masa kerja. Oke. Itu kemudian ada yang misalnya udah senior, kalau sisa masa pensiunnya tinggal kurang dari 10 tahun udah gak bisa daftar. Oh, berarti salah satu syaratnya juga masa pensiun ya? Ya, gitu usia kan? produktif Usia kayaknya yang produktif. harus digali kayaknya. Saya produktif nggak nih? Ya. Oke, menarik sekali teman-teman. Jadi tahapannya sama ya untuk guru penggerak itu gitu kan. Cuma nanti yang membedakan itu bobot ketika interviewnya, Ya. ketika tes segala macam. Oke. Nah, Bu, banyak orang yang di tempat sekolah luar atau misalnya yang terpencil kayak gitu kan. Itu sama nggak sih, Bu? Yang diajarkan guru penggerak di kota-kota besar kayak Jawa Barat, Jakarta dengan misalkan yang ada di daerah Papua atau daerah ujung sana lah gitu kan. Oke, Sama menarik nggak sekali tuh? pertanyaan Bang Zi ini ya. Untuk guru penggerak, Bang Zi, kita tidak berorientasi kepada konten materi pembelajaran. Oke. Jadi siapapun yang mengajarkan kepada guru penggerak atau nanti guru penggerak mengajarkan kepada orang lain, jadi kita itu lebih dilatih kepada menjadi coaching.
menjadi teman, kemudian menjadi motivator. Jadi nanti untuk materi dan lain sebagainya itu tanggung jawab guru penggerak masing-masing. Misalnya nih, saya pengajar praktik dari Kota Rengas Dengklok lah, agak kota ya. Dengklok di mana ya? Oh, kota dong. Ngajarin teman saya yang di pinggir pantai. Untuk materi pembelajaran saya di pinggir pantai mungkin saya tidak menguasai atau apa ya. Tetapi saya bisa menggali potensi guru yang di pinggir pantai ini sesuai dengan keinginan dia, karakter dia. Seperti itu. Kita hanya menjadi motivator, menjadi coach untuk mereka gitu. Jadi materinya masing-masing daerah silahkan disesuaikan. Jadi tidak ada juplak tertentu itu ya yang wajib harus ini yang diajarkan, tapi itu tergantung kepada si guru penggerak itu masing-masing. Betul, kita menggali potensi mereka saja. Nah, kalau mereka kekurangan ide atau kehabisan ide gimana tuh? Insya Allah lah, kita juga sering banyak berpikir bakal kekurangan ide. Kita juga boleh sih memberikan referensi, memberikan contoh boleh. Mungkin bukan kekurangan ide ya, lebih tepatnya gini, antara kreatif inovatif itu. Iya, karena betul. Tidak sedikit guru yang kreatif dan tidak sedikit juga guru yang kurang kreatif. Nah itu kalau yang kreatif ya kreatif mungkin dengan berbagai cara gitu ya kan, manusia itu memiliki sifat yang unik gitu ya, tidak semuanya sama. Nah itu bagi mereka yang udah dinyatakan lolos jadi guru penggerak tapi kurang kreatif, inovatif, gimana tuh? Gimana mau ngajarin? Ya inilah tugas kami, PP, pengajar praktik dan fasilitator nih yang akan mendongkrak mereka. Iya, ada yang mendongkrak mereka agar guru penggerak ini benar-benar sudah mengeksplor dirinya, insya Allah. Teman-teman. Dibantu teman-teman yang lain juga, Bang Zi. Ya. Jadi, kenapa saya tanyakan seperti ini? Takutnya, gitu kan. Maaf nih, gitu ya, ada beberapa tertentu gitu ya, oknum apa guru atau kita lah sama saya juga, kita memiliki sifat yang berbeda. Gitu kan, yang unik, ada yang hanya menerima, tapi ada yang terus pengen berkembang kan seperti itu. Nah, tapi ada beberapa orang yang, aduh saya bagaimana ya, saya kan orangnya pendiam, orangnya yang ngajar di depan kelas aja udah jago banget, misalkan gitu kan, apalagi harus ngajarin orang. Berarti nggak usah takut ya, nggak usah takut, karena nanti bakal ada pelatihan-pelatihan terus. Ada pendongkraknya nanti Bang Di. Wah, teman-teman. Jadi buat teman-teman di luar sana yang kurang pede ya istilahnya lah gitu kan, kurang pede, bisa nggak ya saya jadi guru penggerak? Jawabannya pasti harus bisa. Harus bisa. Kenapa? Karena sudah disiapkan. Disiapkan ya, nanti ada pengajar praktik, ada fasilitator yang akan terus membersamai guru penggerak. Jadi tidak bisa ketinggalan. Nanti kita dikejar dengan deadline, dikejar dengan LMS, tugas-tugas, tagihan-tagihan itu, dan mereka bisa berkolaborasi dengan temannya. Ini bisa mendorong supaya semuanya terlaksana dengan baik. Nah, guru penggerak itu apakah harus PNS, apakah harus sudah tersertifikasi, apakah honorer yang baru kemarin sore daftar jadi guru? Gimana tuh? Boleh nggak? Ya. Tidak seperti itu Bang Zi. Jadi ada syaratnya itu hanya ada pengalaman mengajar 5 tahun. Nah itu paling penting tuh. Ya, di SIM PKB-nya nanti muncul. Kalau sudah 5 tahun itu boleh mendaftar. Kalau belum nanti sudah otomatis dari SIM PKB-nya ditolak. SIM PKB itu apa ya? Pengembangan keprofesionalan. Jadi semua guru-guru ada di yang sudah ikut UKG itu sudah ada di situ semuanya. Nah itu ada datanya gitu. Tapi kan gini Bu, ada sekolah-sekolah tertentu gitu ya yang terpencil, yang misalkan swasta lah gitu kan ya. Mereka udah ngajar 10 tahun, 12 tahun, tapi mereka tidak terdaftar tuh di UKG itu, dari SPP itu bisa ikut gitu kayak gitu tuh? Kalau sementara memang yang ada akunnya saja, tapi mungkin ada juga yang laman yang boleh dari luar akun, mungkin nanti ada laman tersendiri mungkin ya. Soalnya kan tidak semua gitu ya sekolah itu mendaftarkan guru-gurunya, apalagi kalau yang terbatas dengan jarak dan lain-lain lah, apalagi mungkin atau sekolah-sekolah baru yang sedang berusaha untuk akreditasi dan lain-lain, otomatis kan untuk hal-hal seperti itu belum sempat misalkan gitu kan, karena fokusnya mereka ya gimana caranya kegiatan belajar mengajar itu jalan kan gitu ya. Nah itu intinya gimana kalau misalkan mereka belum terdaftar tapi udah 5-10 tahun untuk membuktikannya gimana tuh Bu? Kalau tidak salah sih memang ada laman khusus ya untuk pendaftaran, dan itu bisa minta akun. Jadi prosesnya harus bikin akun dulu gitu kayak seperti itu gitu. Dan prosesnya tetap dari awal lagi mendaftarkan
bukti fisik dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan memang yang sudah masuk Dapodik itu sudah punya SIM PKB sih, kalau yang sudah terdaftar. Tapi banyak juga kan Bu ya yang belum terdaftar, guru-guru yang belum terdaftar di Dapodik. Tapi masa kerjanya itu, masa mengajarnya itu lebih dari 5 tahun. Iya. Ya berarti mereka tidak masuk ke Dapodik kalau gitu, mereka tidak kalau tidak masuk ke SIM PKB gitu. Ya. Nah, teman-teman berarti pentingnya daftar itu ya. Iya. Nanti ada sih memang ada laman khusus, daftar ke situ kemudian dibuatkan akunnya. Tapi saya proses untuk membuat akunnya saya kurang paham ya di situ. Karena yang nonton kita ini luar biasa Bu, udah sampai ke mana-mana lah istilahnya gitu kan, media sosial. Jangan sampai nanti kan kok di tempat saya atau saya belum terdaftar ini gimana gitu kan. Jangan sampai kalau yang nontonnya mungkin yang udah terdaftar segala macam enak gitu kan. Tapi bagi rekan-rekan kita yang di luar sana gitu kan, yang udah mengabdi bahkan perjuangannya juga berkali-kali lipat dari kita, harus nyebrang sungai lah, banjir lah segala macam, tapi belum terdaftar karena segala sesuatu urusan teknis misalkan. Iya. Kan Itu bisa mungkin gitu ya, urusnya. rugi gitu ya, sampai nggak ikutan program bagus ini gitu kan ya. Iya. Jadi bisa teman-teman. Nanti kalau nggak bisa panggil aja Bu Rida. Ya. Bu, lagi sibuk apa selain jadi ini Bu sekarang? Banyak sih. Udah dengar jadi saingan sama saya bikin podcast juga. Harus dong. Apa channel YouTube-nya Bu? Nama saya Rida Ratna Purwanti, tinggal dicari aja ya. Nah, boleh disubrek teman-teman. Iya. Buat apa sih Bu? Udah jadi guru penggerak, udah jadi kepala sekolah, udah jadi PNS, masih aja buka YouTube. Wow, ini sudah ke urusan pribadi nih Bang Ji. Bapak bisa biar inspirasi juga. Oke, ini tuntutan zaman Bang Ji. Kita ya orang itu pasti karena bersosialisasi kita banyak niru orang, ya itu udah manusiawi kan ya. Iya dong ya kita. Nah, tetapi ketika memang kita mau meniru orang ini ya kita pilah-pilahlah mana ya nih yang mau kita tiru. Nah, saya rasa menjadi salah satu YouTubers itu ya ternyata banyak hal yang positifnya gitu. Nah, kenapa tidak kita pun selaku praktisi pendidikan ya kita bolehlah mengangkat sesuatu, kemudian kita menjadi bagian dari teknologi, bagian dari media sosial yang bisa bermanfaat buat teman-teman. Setuju, Bu. Kenapa tidak? Setuju. Gitu. Seperti kayak sekarang kalau Ibu mengadakan seminar tentang guru penggerak misalkan, paling yang hadir 50 sampai 100 orang, gitu kan, terbatas. Tapi ketika Ibu saya wawancara di sini, gitu kan, ketika viewernya sampai 3 juta, 3 juta orang gitu kan yang nonton, gitu kan. Ya itu ternyata Bang Ji yang ngasih tahu ke saya belum berpikir ke sana Bang Ji. Artinya ya ada apa unsur berbagi informasinya itu lebih luas gitu kan dibanding hanya kita ya dalam lingkungan kita aja kan gitu ya. Intinya gini Bang Ji, jadi kalau kita melakukan sesuatu ya dirasa kita bermanfaat, ya kenapa tidak aja, itulah kita coba. Siap. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya gali dari Bu Rida, sang pendamping guru penggerak, gitu kan. Ini menjawab pertanyaan teman-teman, gimana sih caranya jadi guru penggerak, gitu kan, buat apa sih macam dan lain. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman komen di bawah ini. Bila perlu kita panggil, saya undang lagi nih, gimana? Boleh. Siap katanya. Jadi teman-teman siapkan diri kita untuk mengupgrade diri, gitu kan. Jadilah seorang yang penggerak seperti motonya Ibu, selalu bergerak, gitu kan. Oke, terima kasih, salam Bang Ji dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih Ibu Rida. Oke, sama-sama. Oke.